hidup lebih baik. Kita hidup di akhir zaman, menghadapi beribu rintangan, dan kita harus tabah di tengah penderitaan, memikul salib dan saling menanggung beban. Tuhan Yesus telah bersabda agar kita selalu berjaga dan teruslah bekerja, beritakan Injilnya sambil menunggu kedatangannya yang kedua. Kedatangan
Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Paulus Wiratno dalam program Making Life Better yang selalu bikin hidup lebih baik. Dan saudara-saudara, saya memohon maaf oleh karena beberapa malam tidak bisa hadir. Anak saya ada di rumah sakit, harus menunggu, dan sedikit ada keletihan. Itu sebabnya suara saya juga berubah pada hari ini. Tetapi saya rindu sekali membagikan kebenaran yang saya dapatkan sambil merenung pada waktu menunggu anak saya yang kena demam berdarah di rumah sakit. Saudara-saudara, kita sedang menghadapi ada banyak persoalan. Masing-masing kita punya pergumulan, ya kan? COVID-19 ini membawa dampak pergumulan yang berbeda-beda bagi kita semua. Tetapi ada satu hal yang saya rindukan, ada satu ayat yang memberikan satu kekuatan kepada saya, adalah salah satu surat dari Rasul Paulus yang dialamatkan kepada jemaat di Filipi. Dan saudara bisa menemukan di Filipi pasal 4, Rasul Paulus pernah berdoa kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hidupmu atau memerintah pikiranmu. Saudara, waktu saya membaca ini, menemukan ayat ini, saya betul-betul berdoa, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan kualitas damai sejahtera yang seperti itu. Saudara mungkin pernah membaca atau mendengarkan ayat itu yang mengatakan begini: damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hidup kita atau menguasai hidup kita. Saudara, ayatnya kira-kira saudara bisa mendapatkan secara singkat, secara jelas, dan terus terang membuat saya terpikat untuk menggali kebenaran ayat ini. Bagaimana caranya di tengah situasi sulit, di tengah wabah COVID-19 dengan segala macam dampaknya yang sedang kita rasakan, masih bisa merasakan damai sejahtera Allah. Di dalam bahasa asli ditulis dengan kata Irene, damai sejahtera Allah. Apa bedanya damai dengan damai sejahtera? Ternyata ada bedanya, saudara. Damai yang kadang-kadang ditulis dengan kata peace, ya kan, dengan Irene yang adalah damai sejahtera itu beda. Mengapa? Karena damai sejahtera adalah damai yang datang dari dalam hati, sebagai sebuah dampak dari kelahiran atau keberadaan Allah dan kebenaran firman-Nya yang ada di dalam hati kita. Kita semua yang percaya kepada kebenaran setiap firman yang Tuhan katakan, akibatnya kita bisa merasakan ketenangan. Nah, ketenangan itu bisa datang kapan saja, dalam situasi apa saja, tidak peduli, karena ketenangan yang datang dari dalam atau damai sejahtera itu tidak dipengaruhi oleh suasana yang di luar. Damai itu datang sebagai buah keyakinan kita kepada firman dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Makanya damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang tidak bisa diperhitungkan oleh akal, akan memerintah kehidupan kita, saudara. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya rindu kita semua memiliki damai yang semacam itu. Persoalannya adalah bagaimana caranya supaya kita memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ternyata sebelum ayat-ayat itu Rasul Paulus mengucapkan atau menuliskan beberapa kalimat yang ada hubungannya dengan damai sejahtera itu. Itulah sebabnya saya menemukan ada 5 hal yang bisa menolong saudara untuk bisa hidup di dalam damai sejahtera Allah itu, saudara. 5 hal itu adalah, yang pertama, berdirilah teguh dalam Tuhan. Kalau saudara ingin merasakan damai sejahtera dari Allah, maka saudara harus berdiri teguh di dalam Allah, berdiri teguh di dalam iman saudara. Seperti jangkar atau Saul, seorang yang sedang berlabuh atau kapal yang berlabuh, perahu yang berlabuh, kalau dia ingin diam di satu tempat harus buang jangkar. Ketika jangkar sudah dibuang, nanti akan
waktu ada ombak, ada angin, kapal itu tidak bergeser jauh. Dia berada di tempat itu, berdiri teguh atau berada di lokasi yang aman di situ dan tidak mendapatkan persoalan-persoalan yang serius, saudara. Itulah sebabnya orang yang berdiri teguh di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, saat segala sesuatu datang, badai kehidupan, angin, ribut, persoalan menerpa kehidupan kita, kita masih bisa mengatakan, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. It is well with my soul. Dan itulah yang pernah dinyanyikan oleh atau lagu yang pernah ditulis oleh seorang pengusaha yang bernama Spifford. Pengusaha yang sedang mengalami malapetaka karena pabriknya terbakar, saudara, di kota Chicago di Amerika Serikat. Akibat kebakaran itu dan kehilangan bisnisnya, istrinya stres. Saudara-saudara, saya kasihan waktu membaca kisahnya. Oleh karena stresnya cukup serius, dokter menyarankan supaya istri mengadakan perjalanan piknik atau rekreasi untuk menghilangkan stres. Maka ibu Spifford dengan 4 putrinya pergi ke Inggris naik kapal. Di tengah laut, entah bagaimana kapalnya mengalami celaka sehingga kapal itu tenggelam, 4 putrinya meninggal. Saudara-saudara, pada waktu Bapak Spifford mendengarkan ini, dapat telegram dari istrinya, dia langsung mengambil keputusan menyusul istrinya ke Inggris. Pada waktu kapal yang ditumpangi melewati lokasi di mana 4 putrinya mati tenggelam, dia mengambil kertas, kemudian dia menuliskan kata-kata yang pada akhirnya kata-kata itu menjadi sebuah lagu yang berjudul It is well with my soul. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Itu lahir dari sebuah kenangan pahit seorang anak Tuhan yang diizinkan mengalami malapetaka yang luar biasa. Tetapi karena dia imannya teguh kepada Tuhan, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara, Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kukasihi. Jadi rahasia yang pertama untuk hidup dalam damai sejahtera atau mendapatkan damai sejahtera adalah berdiri teguh, jangan goyah. Dalam situasi apapun juga, saat ada pencobaan, ada ujian, ada pergumulan, ada persoalan, ada himpitan, ada tantangan, tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Berdiri di atas perjanjian Allah. Dulu ada lagu itu, berdiri atas perjanjian Allah. Atau saudara mendengarkan lagu, firman-Mu yang ku pegang, tak sedikit pun kan kau lepaskan. Berdiri di atas kebenaran firman, pegang erat-erat. Nanti pada waktu kita diizinkan Tuhan mengalami masa sulit, waktu kita menghadapi masa-masa yang membuat kita bisa betul-betul down atau stres atau menghadapi kesulitan yang secara akal sehat tidak bisa diselesaikan, firman itu yang akan membentengi hati saudara sehingga lahirlah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat pada waktu itu supaya menyelesaikan konflik. Kalau Anda ingin mengalami damai sejahtera, salah satunya jangan menyepelekan konflik. Ada 2 wanita yang sedang berkonflik di jemaat Filipi. Saudara bisa membaca, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi menurut tafsiran, 2 wanita ini konflik. 2 wanita ini bermasalah. Ya, biasalah dalam gereja juga kadang-kadang kita ada masalah dalam pernikahan, kita ada masalah dalam pergaulan, kita ada masalah dalam pekerjaan, ada konflik hubungan, ada konflik personality dan sebagainya. Saudara, konflik walaupun kecil itu bisa mengganggu ketenangan batin kita. Konflik walaupun kelihatannya sepele, kalau itu dibiarkan, orang Jawa bilang iso dadi gawe, bisa jadi besar.
bisa jadi masalah. Maka tugas saudara supaya damai sejahtera yang melampaui segala akal tinggal di dalam hidup saudara, penuhi hatimu dengan damai dengan cara menyelesaikan konflik-konflik yang mungkin Anda anggap kecil, Anda anggap sepele, walaupun itu sepele, tetap itu adalah konflik yang bisa mengganggu hati. Amin. Selesaikan konflik saudara. Saya berusaha juga di dalam kehidupan ini kalau ada konflik dengan siapapun, saya berusaha untuk menyelesaikan. Saudara-saudara, karena waktu kita mencoba menyelesaikan, kita bisa mengundang atau mendatangkan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah kehidupan kita. Amin. Amin, saudara-saudara. Jangan pernah menyepelekan konflik, karena konflik bisa mencuri ketenangan. Konflik bisa mencuri damai sejahtera. Itulah sebabnya segera selesaikan walaupun kelihatannya remeh, walaupun kelihatannya kecil. Paulus menyarankan kepada Euodia dan Sintike harus menyelesaikan konflik supaya ada kesehatian. Di mana ada kesehatian, ada harmoni, ada damai sejahtera. Itulah sebabnya saudara, saya mendorong saudara jangan pernah menyimpan atau menghindari konflik. Amin. Orang-orang yang cenderung menghindar dari konflik atau meredam konflik, belajarlah menyelesaikan konflik. Kalau saudara suka menghindar dari konflik, mungkin saudara termasuk golongan seperti saya. Saya tidak suka konflik. Saya tidak mau ada konflik. Tapi dalam hidup ini kita bertemu dengan konflik, saudara. Dalam hidup ini kita akan bertemu dengan suka tidak suka, tidak setuju atau setuju, orang yang tidak menyukai saudara, itu akan ketemu dalam kehidupan ini. Dan kalau ada konflik, mungkin karena miscommunication, mungkin karena masalah beda pandangan, mungkin karena beda preference atau beda kesukaan, selesaikanlah. Jangan dibiarkan sampai saudara tidur malam masih memikirkan konflik sehingga ketenangan batin saudara hilang. Amin. Selesaikanlah konflik saudara. Rasul Paulus pernah berkonflik dengan Petrus atau Simon Petrus, dan itu cukup lama, dan pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan bersama-sama. Amin, saudara. Yang ketiga, untuk mendatangkan damai sejahtera, dengarkanlah, bersukacitalah. Belajar bersukacita dalam segala keadaan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, ini mengenai attitude. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang serba menghimpit, ketika segalanya seperti melawan kita, ada banyak orang yang memusuhi, keadaan tidak bersahabat, mau apa? Rasul Paulus waktu menulis ini, dia ada di dalam penjara. Dia ada dalam keadaan yang sulit, tapi dia memerintahkan kepada kita bersukacita, dan tidak sekedar bersukacita. Rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord. Bersukacita di dalam Tuhan. Artinya, mari kita bersukacita oleh karena kita meyakini Tuhan akan menolong kita. Kita bersukacita oleh karena Tuhan akan membela kita. Kita bersukacita oleh karena persoalan yang kita hadapi sifatnya sementara. Kita bersukacita karena Allah peduli kepada kita, sehingga sukacita itu diandalkan atau didasarkan atas keyakinan kepada pemeliharaan Tuhan. Bukan karena kita cuek dengan keadaan, bukan. Kita bersukacita oleh karena kita tahu Allah kita sanggup menolong kita. Amin. Masih ingat saudara janji Tuhan bahwa persoalan yang kamu hadapi, pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dan pada waktu kita sedang dicobai, Allah memberikan jalan keluar. Amin. Oleh karena Allah memberikan jalan keluar, Allah punya cara, maka untuk sampai kita mendapatkan jalan keluar, bertahanlah. Dan caranya bagaimana? Yakinilah dan harapkanlah Tuhan akan menolong. Ketika kita bisa punya pengharapan dan keyakinan kita hidup dalam keadaan menghadapi kesulitan, kita masih bisa senyum. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Terpujilah
nama Tuhan. Itu yang diucapkan oleh Nabi Ayub. Ketika dia mendapatkan tantangan, 7.000 kambingnya disambar petir, 3.000 ontanya dijarah, 1.000 lembunya dicuri orang, dan pada akhirnya dia sendiri menderita penyakit lepra ganas atau shehin. Dia masih bisa bersukacita dan memuji Tuhan karena dia tahu semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan benar, saudara, semua yang hilang dipulihkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Nah, waktu saudara bersukacita, tengah malam saudara bisa menyanyikan sebelum tidur, semua baik, semua baik. Karena saudara meyakini Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Akhirnya ketenangan itu hadir di dalam hati. Kita bisa tidur nyenyak karena kita tahu Tuhan memelihara kita dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Oleh karena itu, cara untuk mendapatkan damai sejahtera adalah dengan seperti apa? Bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Bersukacita. Yang berikutnya, saudara, yang keempat, lakukanlah kebaikan. Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 4 mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, saya mau tanya, bagaimana orang akan tahu bahwa saudara baik? Bagaimana orang tahu bahwa Anda punya hati yang baik? Lakukanlah kebaikan. Pada waktu Anda melakukan kebaikan, kebaikan yang dipraktekkan bisa dilihat orang. Pada waktu orang yang menerima kebaikan mengucapkan, terima kasih Pak, atau tersenyum dan mengatakan, wah ini mujizat buat saya hari ini. Oh Pak, apa yang Bapak lakukan tepat pada waktunya. Sudah 2 hari saya tidak makan. Saya yakin kalau saudara mendengar itu, saudara pulang dengan senyum. Dan malam itu ada ketenangan, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal memerintah hidup saudara. Karena apa? Memberi, berbagi, melakukan kebaikan. Itu adalah tindakan yang membahagiakan. Berkali-kali saya mengatakan, kalau saudara ingin bahagia, lakukanlah tindakan kebaikan. Kalau saudara ingin orang lain bahagia, lakukanlah tindakan kebaikan. Karena kebaikan itu membahagiakan dua belah pihak, yang menerima dan yang memberi. Yang memberi kebaikan jauh lebih bahagia. Makanya firman Tuhan mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin, saudara. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin ketika kita sering keluar dari rumah, melakukan kebaikan, berbagi dengan sesama, menolong yang menderita, saya yakin ada kekuatan ilahi yang akan mengalir di dalam hati saudara. Dan saudara akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal memerintah hidup saudara. Amin. Yang terakhir, yang kelima, saran Rasul Paulus supaya saudara bisa mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal adalah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, khawatir itu mencuri damai. Khawatir itu mencuri sukacita. Khawatir itu bisa merampok kebahagiaan hidup saudara. Dan salah satu strategi untuk mendatangkan damai sejahtera adalah menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Hendaklah kamu tidak khawatir, atau janganlah kamu khawatir. Apa sih khawatir? Sesuatu yang mengganggu pikiran, sesuatu yang Anda takuti. Sebetulnya khawatir dengan iman itu mirip. Kalau iman, Anda bersandar percaya sepenuhnya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Khawatir adalah apa yang dikatakan oleh orang atau apa yang dikatakan oleh pikiran saudara yang landasannya tidak jelas. Jadi sama-sama beriman, tapi yang satu beriman kepada yang positif, kepada Tuhan, yang satu beriman kepada yang negatif. Oh saudara-saudara, waktu Anda khawatir kepada hal yang negatif, Anda otomatis akan kehilangan damai
sejahtera. Perhatikan pada waktu Anda tidak bisa tidur nyenyak, apa yang terjadi? Sedang khawatir. Perhatikan pada waktu mata sudah tertutup tetapi pikiran melayang kemana-mana sehingga hati menjadi risau, menjadi galau, menjadi resah. Apa yang terjadi? Oleh karena khawatir. Maka Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir. Saudara, janganlah kamu khawatir dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, karena Tuhan menyediakan itu. Ketika kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, karena ada ayat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memperdulikan kamu, dan kita betul-betul berserah dengan sungguh-sungguh, yang datang adalah ketenangan yang melampaui segala akal sehat kita. Maka saudara masih bisa menyanyikan nyamanlah jiwaku, di tengah-tengah himpitan dan kesulitan. Rasul Paulus mengatakan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hidupmu. Dan kita sudah dikasih tahu caranya bagaimana hidup di dalam damai sejahtera Allah, berdiri teguh di dalam Tuhan. Selesaikanlah konflik dalam hidup kita. Bersukacitalah senantiasa. Lakukanlah kebaikan dalam hidup kita dan serahkanlah segala kekhawatiran kita. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Bukan dalam uang, bukan dalam kedudukan, bukan dalam jabatan, bukan dalam kekayaan. Di dalam Kristus. Ketika kita berserah penuh kepada Kristus, kita bersukacita di dalam Kristus, kita menyelesaikan segala persoalan karena Kristus, kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Kristus, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hidup kita. Amin, saudara-saudara. Inilah yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi semuanya. Kita punya masalah akibat COVID-19, ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, bahkan kehilangan pelayanan barangkali. Saudara, income saudara tidak menetap atau sama sekali tidak ada income. Saudara bahkan juga belum dapat bantuan dari pemerintah. Bagaimana kita bisa hidup tenang, Pak? Bagaimana kita bisa hidup damai sejahtera dalam situasi seperti itu? Saya masih berpegang teguh kepada kebenaran firman. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Saudara-saudara, ada kesaksian singkat. Saya punya kerinduan sekali untuk menolong rekan-rekan hamba Tuhan yang terus terang bergumul juga dalam situasi seperti ini. Yang selama ini mengandalkan Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Karena masing-masing harus bergereja di rumah, akhirnya tidak ada persembahan, tidak ada persepuluhan. Saya mendengar dari mereka bergumul. Saya rindu supaya ada tangan-tangan yang terulur untuk menolong hamba Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya saya dengan staf kami berkumpul, kami rindu membantu 1000 hamba Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan punya cara untuk memberkati sehingga kami bisa menolong mulai dengan beberapa orang sekarang ini. Saudara-saudara, bahkan ada satu saudara yang mengatakan, Pak Paulus, saya mendengar Bapak ada ide untuk menolong hamba-hamba Tuhan untuk sembako. Saya bilang, iya Pak. Bisa saya transfer Pak, minta nomor rekeningnya. Saudara-saudara, saya kaget pada waktu saya melihat berapa jumlah yang ditransfer. 25 juta. 25 juta. Artinya apa? Ketika kita ingin melakukan kebaikan di tengah-tengah situasi serba kekurangan, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Maka tetaplah bersandar kepada Tuhan, berdiri teguh di dalam iman, lakukanlah kebaikan, bersukacita dalam segala perkara, dan serahkanlah semua kekhawatiran karena Tuhan memelihara dan memperhatikan hidup kita. Amin. Amin, saudara-saudara. Jadi saya rindu pada hari ini, saudara-saudara, kita akan belajar untuk dalam situasi apapun juga, mari mengundang supaya damai sejahtera yang melampaui segala akal yang dijanjikan oleh Rasul Paulus, yang dikatakan oleh Rasul Paulus memerintah hidup kita, keluarga kita,
pernikahan kita, pelayanan kita. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hidup kita. Nah, saya mau berdoa buat kita semuanya yang sudah bergabung, saudara-saudara yang menonton video ini. Saya rindu hari ini kita mendapatkan pewahyuan atau pencerahan atau rema, sehingga apa yang kita dengar betul-betul bisa menolong kita untuk menghadapi kenyataan yang ada saat ini. Kiat mengundang damai sejahtera dalam hati, dan itu tersedia bagi kita semua. Dan saudara mengatakan, Pak Paulus, doakan saya supaya saya punya damai sejahtera. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita bersama-sama menyatukan hati. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang mendambakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memerintah kehidupan kami. Aku berdoa ya Bapa, di tengah-tengah pergumulan, kegalauan dan keresahan hati, kami boleh merasakan damai yang dari surga. Ajari kami untuk berdiri teguh dalam iman, berserah penuh, menyerahkan segala kekhawatiran, bersuka cita dalam segala perkara. Kami menyelesaikan konflik dan membangun harmoni dan damai sejahtera dengan siapapun juga, sehingga damai Allah mengalir dalam hidup kami. Untuk saudara-saudara kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya berdoa agar kiranya renungan kita pada siang hari ini akan memberkati saudara-saudara, dan ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara-saudara. Sampai jumpa di acara Making Life Better yang berikutnya. Saya yakin dalam situasi seperti ini, mendekatlah kepada Tuhan, sering-seringlah membaca firman, masuk di dalam doa dan penyembahan, dan belajarlah percaya kepada Tuhan. Percaya dan bersandar padanya, kebimbangan, keraguan akan segera sirna. Ku bersujud